Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Kausar dengan NIM 020113304019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi, apa itu permintaan, dan apa itu penawaran. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ekonomi hadir sebagai panduan nasional dalam pengambilan keputusan baik pada level individu, rumah tangga, perusahaan maupun negara. Fokus utamanya sebagai keterbatasan sumber daya melawan kebutuhan manusia. Ekonomi disebut juga sebagai ilmu pilihan atau the study of choice. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi dua cabang besar yang saling melengkapi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama kita jelaskan dulu ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mencakup output nasional, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan dalam pasar. Tujuannya untuk menganalisis permintaan dan penawaran. Kedua, harga sebagai sinyal dalam pasar. Ketiga, teori produksi dan biaya. Keempat, perilaku konsumen dan moneter. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro menelaah kinerja perekonomian secara agregat, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, inflasi dan stabilitas harga, pengangguran dan lapangan kerja, kebijakan fiskal dan moneter. Kalau sudah ekonomi makro dan mikro, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ekonomi antara mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena analisis individu mempengaruhi kondisi agregat, sementara kondisi makro juga berdampak pada perilaku individu. Mikro sebagai dasar perilaku agen ekonomi, sedangkan makro sebagai hasil agregasi dari perilaku mikro. Keduanya itu penting untuk analisis kebijakan dalam ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas masalah pokok ekonomi. Setiap sistem ekonomi menghadapi masalah pokok karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang diproduksi. Yang pertama itu apa yang harus diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan pilihan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana barang konsumsi berlawanan dengan barang modal. Selanjutnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk siapa barang diproduksi? Masalah distribusi, hasil produksi menyangkut siapa yang berhak menikmati barang atau jasa yang diproduksi. Pertama, distribusi pendapatan. Kedua, pemerataan versus ketimpangan. Tiga, mekanisme pasar lawan intervensi pemerintah. Lalu kita akan masuk ke masalah ekonomi modern. Di era modern, masalah pokok ekonomi diperluas, termasuk berlanjutan dan keadaan sosial, kelangkaan energi dan lingkungan. Yang kedua, sosial ekonomi, yaitu globalisasi dan perdagangan internasional.
perubahan iklim dan ekonomi hijau. Lanjut, mekanisme pemecahan masalah ekonomi. Negara memilih sistem ekonomi untuk membedakan masalah pokok ekonomi pasar. Maka harga sebagai pengatur ekonomi pusat, yaitu pemerintah menentukan. Sedangkan ekonomi campuran yaitu kombinasi pasar dan pemerintah. Saya akan menjelaskan pasar. Sistem ekonomi pasar dibagi menjadi 3, yaitu harga terbentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran. Terus kebebasan individu dalam menentukan konsumsi dan produksi. Dan yang ketiga, kelemahan, yaitu seperti monopoli, kesenjangan, dan kegagalan pasar. Lalu sistem ekonomi terpusat. Pemerintah mengatur seluruh aspek ekonomi. Misalnya pemerataan stabilitas sosial, dan kelemahannya ini efisiensi dan kurang inovasi. Sistem ekonomi campuran, kombinasi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah banyak diterapkan di negara berkembang. Tujuannya untuk efisiensi sekaligus pemerataan. Jadi menurut saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, ilmu ekonomi adalah membahas bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas, baik melalui analisis mikro maupun makro. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat adalah menentukan bagaimana dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Pemecahannya dilakukan melalui sistem ekonomi yang berbeda dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Tidak hanya mencerminkan keinginan, tetapi juga kemampuan membeli. Contohnya, seseorang ingin membeli mobil mewah, namun jika belum mampu membeli, maksud saya jika belum membeli barang tersebut atau mobil tersebut, maka itu bukan permintaan. Dalam arti ekonomi, perbedaan permintaan dan keinginan. Permintaan dan keinginan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki makna yang berbeda dalam hidup ilmu ekonomi. Keinginan adalah hasrat untuk seseorang untuk memiliki atau menikmati suatu barang dan jasa tanpa harus disertai kemampuan untuk membelinya. Misalnya, kita ingin membeli sebuah rumah, tapi kita belum mampu membeli rumah tersebut. Sedangkan kalau permintaan itu serta kemampuan untuk membelinya. Keinginan bersifat tidak ada batas dan tidak selalu dapat diwujudkan secara seringkali, tidak sesuai dengan kondisi seseorang. Sementara permintaan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk membeli. Dengan kata lain, permintaan merupakan keinginan yang sudah nyata dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti penentuan harga dan jumlah barang di pasar. Misalnya, seseorang ingin membeli sepatu dan memiliki uang untuk membelinya setelah melakukan permintaan. Sedangkan orang yang ingin membeli mobil, yang seperti saya bilang tadi, jika seseorang ingin memiliki mobil mewah, tetapi belum mampu untuk membelinya, hanya memiliki keinginan, jadi dapat disimpulkan bahwa semua permintaan berawal dari keinginan, namun tidak semua keinginan dapat menjadi kenyataan karena harus didukung oleh daya beli atau kemampuan kita sendiri.
selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Juga sebaliknya, jika harga barangnya naik, maka jumlah yang diminta akan menurun dengan syarat ceteris paribus atau asumsi lain tetap. Ceteris paribus artinya selain harga, faktor lain seperti pendapatan dan selera tetap tidak berubah. Contohnya seperti bayangkan harga kopi di warung naik dari 15.000 menjadi 25.000. Banyak pelanggan akan berpindah ke warung lain atau minum teh atau ke warung lain yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga turun menjadi 10.000 lebih banyak orang yang dapat membeli kopi. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan negatif antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Sifat kurva yaitu selalu turun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa kenaikan harga, maka penurunan permintaan dibuat dengan asumsi ceteris paribus. Pergeseran kurva dan permintaan berbeda dengan pergerakan pergeseran tadi. Kurva permintaan terjadi karena faktor lain selain harga berubah. Contohnya, pendapatan konsumen naik, maka orang lebih mampu beli barang mewah, maka permintaan mobil akan naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Jika pendapatan turun, maka kurvanya bergeser ke kiri, di kanan dan kiri ya. Ada faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama yaitu selera atau selera dari preferensi. Selera itu seperti kita punya ketertarikan kepada keunikan barang tertentu, di mana selera itu adalah kecenderungan pribadi kepada suatu barang keunikan. Contohnya, jika masyarakat mulai menyukai produk ramah lingkungan, meningkat terhadap tas lain meningkat. Jika tren makanan sehat naik, maka lebih banyak orang yang membeli buah dan sayuran daripada beli goreng-gorengan seperti fast food, gitu ya. Terus faktor keduanya yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan berdampak besar pada permintaan. Contohnya barang normal, yaitu permintaan naik saat pendapatan naik. Contohnya seperti baju baru, terus kopi kelas atas yang sudah 40.000 ke atas. Yang kedua yaitu barang inferior, permintaan turun saat pendapatan naik. Contoh, nasi mentah di warung dan kopi tanpa gula. Jika pendapatan turun, maka permintaan turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Terus faktor ketiganya yaitu harga barang lain atau disebut juga substitusi dan komplementer. Barang substitusi atau barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya, jika harga teh naik, maka permintaan kopi juga akan naik meskipun harga kopi tetap. Yang kedua yaitu barang komplementer atau disebut juga dengan barang yang harus digunakan bersama. Seperti contohnya, jika harga mobil naik, maka permintaan mobil listrik akan turun. Maka bahkan permintaan baterai mobil listrik akan turun juga. Itu faktor keempat
yaitu harapan harga masa depan atau kita memprediksi harga ya, di masa depan. Jika konsumen mengira harga akan naik di masa depan, maka akan membeli sekarang seperti Bitcoin atau emas. Contohnya sebelum libur lebaran orang akan membeli beras dan minyak goreng lebih awal untuk antisipasi kenaikan harga saat lebaran nanti. Sebaliknya, jika mereka yakin harga turun, maka mereka menunda beli, maka permintaan sekarang turun. Harapannya yaitu mengubah keputusan beli sekarang. Kelima yaitu populasi dan demografi. Jumlah penduduk dan struktur usia mempengaruhi permintaan. Yang mana populasi naik, maka permintaan pangan, pakaian, rumah bertambah. Banyak anak, maka permintaan mainan, susu, nasi, dan mainan anak-anak itu naik. Jika banyak manusia, maka permintaan obat, kursi roda, minyak untuk urut, akan naik. Perubahan demografi mempengaruhi perubahan pola konsumsi. Terus faktor keenam yaitu iklan dan pemasaran. Iklan dapat menciptakan atau mengubah selera. Seperti contohnya iklan iPhone, Apple, membuat banyak orang ingin mempunyai handphone seperti Apple bahkan tanpa perlu perubahan harga. Iklan bukan berpengaruh langsung ke harga, tetapi membentuk keinginan, maka berdasarkan kurva permintaan akan ke kanan. Faktor ketujuhnya yaitu gaya hidup dan tren-tren sosial. Gaya hidup modern memengaruhi permintaan. Jika orang suka jajan, permintaan makanan eksotis akan naik. Yang lagi tren itu lagi akan naik. Seperti dulu ada es Milo, boba, itu naik harganya, naik permintaannya. Jika gaya hidup sehat mendominasi, permintaan vitamin dan susu fitness akan naik. Sedangkan tren sosial mengaruhi perubahan struktur permintaan. Selanjutnya penawaran. Kalian tahu nggak sih apa itu penawaran? Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, penawaran menunjukkan keinginan dan kemampuan penjual untuk menjual barang atau jasa di pasar. Penawaran biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, tujuan perusahaan, harapan terhadap harga di masa depan, dan gaji untuk para pegawai. Umumnya penawaran memiliki hubungan searah dengan harga. Artinya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan diproduksi atau ditawarkan. Dan sebaliknya, ini dikenal juga sebagai hukum penawaran. Contohnya, ketika harga cabai naik di pasar, petani atau pedagang cenderung menawarkan lebih banyak cabai untuk dijual karena mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, mereka akan mengurangi jumlah cabai untuk menstabilkan harga cabai sebelumnya. Jadi, penawaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi yang bersama dengan permintaan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang beredar di pasar. Ada satu hukum yang selalu bekerja seperti mesin otomatis. Hukum penawaran dikatakan sebagai jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Dengan asumsi faktor lain tetap. Ini bukan teori abstrak.
Ini fakta nyata yang terjadi di pasar tradisional, toko online maupun pabrik besar. Contohnya saat harga beras naik, pasca panen gagal, petani justru menanam lebih banyak di lahan kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika kurang jelas. Ini tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.